Shalom jemaat GKMI Anugerah yang dikasih Tuhan. Renungan hari ini Selasa 14 Juni 2022 dengan judul Berjalan Tanpa Kompas. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kembali lagi kami datang ingin belajar bersama-sama, merenungkan bersama-sama firman-Mu. Tuhan tolong kami sehingga firman ini boleh menjadi rema, menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, bacaan pada pagi hari ini terambil di dalam Pengkhotbah 1 ayat 2 dan pasal 12 ayat 13 saya akan bacakan untuk kita semua. Kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Pasal 12 ayat 13, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, waktu SMA beberapa teman saya itu banyak yang mengikuti kegiatan pramuka. Beberapa di antara mereka pernah menceritakan betapa serunya menjadi anggota pramuka. Beberapa ceritanya adalah mereka paling senang ikut lomba mencari tempat yang dituju. Ada yang pernah bercerita begini Bapak Ibu. Pernah kesel banget karena segala usaha dan tenaga yang digunakan tuh hanya sia-sia. Hanya karena tuh mereka tersesat gitu ya. Karena mereka tidak menggunakan kompas. Itulah penyebabnya makanya mereka tersesat. Dan ada juga yang menyerah di tengah perlombaan karena kompasnya gak berfungsi dengan baik atau mati. Dari hal ini secara kacamata rohani memberikan bayangan bahwa kompas dalam hidup kita ini adalah Tuhan. Berjalan tanpa Tuhan tidak bisa membuat kita tersesat, terperangkap dan mati gitu ya secara rohani. Dan Bapak Ibu, seseorang yang tersesat perlahan-lahan mengalami mati secara rohani dan biasanya akan dipenuhi dengan rasa mengasihani diri, merasa hampa, mental korban dan hidup terasa kosong, hanya kesia-siaan belaka. Begitu pula alasan penulis kitab Pengkhotbah memperingatkan kepada bangsa Israel bahwa segala sesuatu yang dilakukan tanpa Allah adalah sia-sia. Sia-sia yang dimasukkan dalam ayat ini menunjukkan gambaran yang hidup, yaitu uap atau hembusan nafas yang berarti sesuatu yang omong kosong dan tidak berharga atau tidak berguna. Apakah kita ingin hidup dengan kesia-siaan? Tentu tidak. Oleh karena itu di pasal terakhir, Pengkhotbah mengakhiri dengan sebuah pesan. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ketika kita memegang firman ini dan menjadikan Tuhan sebagai kompas dalam hidup kita masing-masing, kita tidak lagi tersesat dalam pribadi yang mati secara rohani, tidak lagi tersesat menjadi orang yang mudah merasa hampa, tidak merasa diri adalah wah saya ini adalah korban, atau juga tidak lagi menemukan hidup ini hanya kesia-siaan belaka. Percayalah di dalam Korintus 1 Korintus 15 ayat 58b dikatakan adalah percayalah berjalan dengan Tuhan ini adalah kompas yang tepat, karena persekutuan dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, ampunilah kami jika kami seringkali langkah di dalam kehidupan kami ini tanpa mengandalkan Engkau Tuhan. Kiranya pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu, kami dibaharui di dalam perjalanan kehidupan kami yang kami tidak tahu ini kapan berakhirnya. Kami mau belajar untuk mengandalkan Engkau dan menjadikan Engkau sebagai kompas di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kiranya damai sejahtera dari Allah memberkati kita semua.